Selamat siang, selamat datang. Apa kabar semuanya? Sampai ketemu lagi di Well Talk hari ini. Jadi bersama dengan saya hari ini ada Dr. Wahyu dari Legrande Uluwatu Bali. Apa kabar, Dok? Baik, saya baik. Apa kabar semuanya? Kabar baik juga. Saya kabar sehat. Semuanya sehat-sehat, Dok, di sana? Iya, alhamdulillah sehat semuanya. Harus sehat ya, Dok, ya sekarang ya? Iya. Oke, hari ini kita mau bicara mengenai, jadi Wealth ini adalah Wellness and Health Tourism Hub. Sesi Well Talk adalah bagian dari virtual expo yang sedang diadakan. Ini adalah kolaborasi antara Business Event dengan Rally.com, salah satu online B2B marketplace terbesar di Indonesia. Nah, hari ini kita mau mengupas beberapa topik dengan tema adalah tren dan juga minat dari pasar terhadap program detoksifikasi nih, Dok, pada saat liburan dan juga perjalanan dinas. Hari ini bersama kita akan bicara dengan Legrande Uluwatu Bali. Nah, mungkin untuk perkenalan boleh, Dok, cerita sedikit mengenai latar belakang dokter, lalu sedikit mengenai Legrande Uluwatu Bali. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Wahyu Permana. Saya lulusan Universitas Udayana tahun 2016, dan saya baru bergabung di Holistic dan menjadi salah satu bagian dari Legrande Bali sejak tahun 2020 awal. Jadi sekitar hampir 2 tahun. Saya bergabung di sini sebenarnya karena saya tertarik dengan visi dan misi dari health tourism yang ditawarkan oleh Legrande Bali, khususnya Holistic Bali, di mana saya bisa mengeksplor diri saya, dan karena saya dari awal memang sudah bergerak di bidang kedokteran travel medicine. Jadi saya memang sudah bekerja di hotel dari semenjak saya lulus, begitu. Saya juga tertarik dengan bagaimana cara holistik menyembuhkan tubuh pasien dengan merubah gaya hidup, khususnya dengan melakukan perubahan pola makan dari pasien itu sendiri. Karena kita menganggap bahwa tubuh dari pasien adalah dokter yang terbaik. Seperti itu, kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak, Dok, buat perkenalannya. Saya jadi penasaran. Sebetulnya Holistic Bali ini siapa sih, Dok, yang nemuin sebetulnya di awalnya? Karena programnya beda sekali dengan yang ada di Indonesia. Iya, sebelumnya saya jelaskan mengenai sebenarnya Holistic ini ada Holistic Indonesia. Pusatnya itu ada di Purwakarta, foundernya itu oleh Dr. Hussein Abazi, PhD. Nah, kebetulan beliau berkawan dengan owner dari Legrande, yang kemudian mereka membangun Holistic Bali ini sendiri karena dipandang bahwa pariwisata Bali cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai health tourism. Karena kami melihat juga, karena berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman dari foundernya Holistic sendiri, orang-orang yang datang ke Bali berlibur tidak hanya untuk sekedar berwisata, tapi juga untuk wisata kesehatan. Kita melihat dari sisi itu, kita juga melakukan detoksifikasi kepada pasien-pasien, kepada orang-orang yang sedang berlibur. Seperti itu. Oke. Nah, programnya sendiri itu dari Holistic Indonesia seperti apa, Dok? Kalau dari Holistic Indonesia sendiri sebenarnya itu lebih kompleks. Jadi pasien yang diobati biasanya pasien-pasien dengan penyakit degeneratif. Jadi sebenarnya Holistic ini didesain untuk pengobatan anti-aging. Anti-aging di sini tidak melulu mengenai kecantikan, tapi penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit penuaan. Kita mengobati, kita mencegah, dan juga mengedukasi pasien
agar penyakit penuaan ini tidak menjadi penyakit yang serius nantinya. Seperti itu. Oke, artinya ini boleh dijelaskan dok, penyakit degeneratif itu maksudnya seperti apa? Apakah ini memang terjadi pada pasien tertentu saja atau memang sebetulnya termasuk sampai faktor penuaan? Kalau tadi disebutkan kan anti aging ya, cara Iya, aging juga benar. ya. Itu Benar sekali. juga kan? Sebenarnya ini karena tren di Barat ya, di orang-orang Barat seperti orang Eropa, Australia pun dan juga US, orang-orang sudah mulai menyadari bagaimana kita memelihara kesehatan tubuh dengan merubah gaya hidup seperti itu. Jadi penyakit degeneratif ini sendiri muncul akibat paparan radikal bebas yang terlalu lama atau gaya hidup yang terlanjur tidak baik dari awal, sehingga sebenarnya bagi kami tidak ada kata terlambat untuk mengobati atau merubah pola hidup. Jadi kita berusaha untuk merubah pola hidup itu mulai dari sekarang. Jadi seperti itu. Jadi penyakit degeneratif itu sendiri muncul pada setiap orang, tidak hanya pada kasus tertentu. Memang ada faktor genetik di belakangnya, tapi faktor genetik itu sendiri bisa kita minimalisir dengan cara merubah pola hidup kita. Seperti itu. Oke. Berarti treatmentnya sendiri itu bisa sebentar atau memang itu perlu waktu yang cukup panjang, dok? Sebenarnya kalau misalnya pasien datang dengan permasalahan yang kompleks, itu memang memerlukan waktu. Tapi kalau misalnya pasien datang sebagai langkah dari preventif atau pencegahan, kita bisa melakukannya dengan merubah pola hidup mereka. Jadi kita menyebutnya dengan cleansing program. Jadi kita merubahnya selama 2 minggu, kemudian kita ulang lagi setelah beberapa bulan, seperti itu. Oke. Jadi tidak langsung, tapi ketika pasien sudah datang dengan permasalahan yang serius, kita harus memang serius menanganinya. Jadi seperti yang kami lakukan di Holistik di Purwakarta, sama seperti yang kami lakukan di sini di Bali. Seperti itu. Bedanya sambil liburan ya, dok ya? Ya, sambil liburan, sambil detox. Seperti itu. Oke. Nah, target marketnya sendiri apakah memang tadi kembali ya dengan kalau tadi disebutkan sama dokter kan degeneratif gitu ya. Mungkin untuk masyarakat umum ini pemikirannya wah apakah ini pasien berumur kah atau ini memang juga bisa untuk yang muda gitu ya, karena kalau dokter tadi bilang kan gaya hidup yang lebih sehat ya dok ya. Sekarang kan benar sekali. Radikal bebas, lebih apa ya, lingkungan kita lebih kurang bersahabat dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi penasaran, apakah ini hanya untuk orang-orang berumur saja kah? Atau yang muda-muda juga bisa nih, dok? Kalau yang muda-muda, itu contohnya saya sendiri. Karena saya juga menjalani perubahan pola hidup yang signifikan. Karena saya sendiri adalah penderita kanker sebelumnya, dan kemudian saya merubah pola hidup saya sehingga menjadi seperti sekarang. Begitu. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai sampai keadaan kesehatan kita menjadi lebih buruk atau terlambat. Jadi kita bisa memulainya dari sekarang. Sama seperti yang saya bilang bahwa tidak ada kata terlambat, bagaimana kita merubah pola hidup kita. Begitu. Jadi kita memulainya dengan makanan, karena menurut kami di Holistik, makananlah yang menjaga kesehatan tubuh kita. Begitu, dengan memakan yang baik, dengan kita memanjakan tubuh kita, bukan dengan memanjakan lidah kita bisa memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi kita mengajarkan, mengedukasi pasien-pasien yang datang ke sini, entah itu pasiennya ingin merubah pola hidup karena sebagai langkah pencegahan, atau karena pasiennya memang sudah memiliki keluhan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti itu, apakah memang fokusnya hanya di makanan saja, atau ada program lainnya, dok? Sebagai bagian dari treatment ini. Sebagai penunjang, jadi ada terapi penunjang yang kami lakukan di sini. Kami juga melakukan beberapa terapi unggulan di sini yang digunakan untuk mempercepat dari proses terapi yang kami lakukan. Jadi perubahan kesehatan pasien akan lebih cepat.
seperti misalnya kami melakukan terapi ozon, jadi kita meningkatkan oksigen di dalam aliran darah pasien. Kemudian kami juga melakukan laser, laser di hidung, di telinga, dan juga di pembuluh darah. Itu punya fungsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya di darah untuk menghilangkan plak-plak yang jahat di dalam darah. Jadi karena kan dengan pola hidup yang berantakan dari sejak awal, mungkin ada penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, itu kan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan kekentalan. Oke. Dok, maaf suaranya sempat hilang. Saya khawatir apakah ada gangguan dengan koneksi. Oke. Bisa hilang suaranya. Nah, suaranya sudah muncul lagi. Sudah terdengar lagi, Dok? Hilang suaranya. Oh, sudah kembali lagi suaranya. Halo, bisa dengar saya? Bisa terdengar. Malah di luar. Dengar saya? Saya bisa dengar dokter? Ya. Iya. Oh, sekarang suaranya masih terputus. Bisa dengar saya? Sudah Ya. kembali. Terima kasih. Ya. Dok, tadi sebelum terputus, saya mau tanya satu hal, Dok. Ya. Bedanya apa? Treatment di Legrande sendiri ya, atau di Holistic Indonesia dengan treatment yang ada di rumah sakit? Oke, bedanya adalah kita meminimalisir adanya penggunaan bahan-bahan kimia di sini. Karena menurut kami, penggunaan bahan-bahan kimia itu sendiri memiliki efek jangka panjang yang tidak baik untuk tubuh. Jadi kami menggunakan merubah pola makan pasien. Jadi kita sangat strict, jadi sangat ketat bagaimana kita merubah pola makan dari pasien itu sendiri. Merubah pola hidup, kita menyarankan olahraga, mengatur pernafasan, seperti misalnya kita menyarankan pasien untuk yoga. Kemudian kita mengatur pola makan pasien mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kita mengatur jam makannya pasien dan menu yang diberikan kepada pasien, karena pasien-pasien kami yang continue datang ke sini juga sudah merasakan perubahannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kan masih ada kebebasan untuk menyantap makanan yang sebenarnya berbahaya untuk tubuh. Seperti itu. Dari luar ya, Dok ya? Dititipin ya. Jadi kalau di holistik itu nggak boleh bawa makanan dari luar, Dok? Ya, nggak boleh. Jadi itu memang dari kami sendiri yang mengatur menu makanan. Oke. Nah, programnya sendiri untuk satu paket gitu ya, kalau kita bicara, kan ada beragam kebutuhan. Ya. Yang kalau kita bicara detoksifikasi, mungkin akan lebih ringan dibandingkan yang tadi treatment untuk degeneratif yang lebih panjang dampaknya. Nah, kalau seandainya saya mau ini nih ikut program detox, Dok, supaya bisa lebih sehat gitu ya. Lebih sehat, iya. Nah, itu programnya minimal berapa lama, Dok? Untuk program treatment, jadi kita membahasnya treatment yang kami lakukan antara 3 hari sampai dengan 1 minggu, itu untuk prevention. Tapi untuk dietnya, kami menyarankan pasien untuk melakukan diet setidaknya sekurang-kurangnya 2 minggu.
Itu Seperti setelah itu. Ya, treatment? satu paket, satu kali treatment. Oke. Ya. Wah, 4 hari sampai 1 minggu, itu langsung dampaknya langsung kelihatan, Dok? Setelah 2 hari treatment langsung kelihatan badannya langsung lebih ringan, karena kami juga melakukan diagnosa di awal, kami melakukan pemeriksaan penunjang, kami melihat hasil labnya pasien, nanti akan ada perubahannya setelah melakukan treatment di kami. Seperti itu. Jadi banyak pasien yang sudah merasakan perubahan itu. Nah, selain tadi pola makan, apakah memang juga ada rekomendasi program lainnya, Dok? Apakah misalnya ada yoga kelas kah, atau memang harus ada program olahraga selama treatment tersebut? Kami sudah merencanakan akan mengundang instruktur yoga ke sini karena ada pandemi. Jadi itu masih tertunda kemarin. Sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan beberapa guru yoga yang akan membimbing pasien-pasien kami dan melatih yoga di setiap kesempatan. Oke. Jadi harusnya program itu nanti ada dari pola makannya diatur, lalu aktivitas. Ya, pola makan diatur. Pola makan diatur. Ya. Wah, ini menarik nih. Nggak banyak gitu ya. Kalau saya lihat kan seringkali waktu kita bicara mengenai wisata kesehatan, wisata kebugaran, dan juga wisata medis, mungkin gambarannya masih berbeda-beda. Nah, ini kalau ini kolaborasi ya, Dok, ya, antara dari ada kesehatannya ada, kebugarannya ada, medisnya juga ada. Nah, minatnya sendiri kalau saya boleh tanya, minat dari kalau sekarang ini kebanyakan customer-nya itu dari mana, Dok? Apakah ini dari mancanegara atau juga dari lokal? Kebelakangan ini pasien kami sebenarnya lebih banyak dari luar, karena seperti yang saya bilang tadi di awal, orang-orang dari barat lebih memiliki kesadaran diri untuk merubah pola hidupnya, seperti itu. Dan ada beberapa juga orang-orang dari dalam negeri yang sudah mulai sadar bagaimana pentingnya merubah pola hidup. Jadi sebenarnya yang secara kontinu datang lebih banyak ada pasien saya dari Australia, terus ada dari Swedia juga, dari Inggris juga yang memiliki penyakit berat, entah itu memiliki penyakit berat atau hanya ingin merubah pola hidupnya saja, seperti itu sebagai langkah pencegahan. Oke, jadi mereka cari momentum ya untuk bisa momentum untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat ya, Dok, ya? Ya, sekalian liburan tapi mereka punya dapat feedback-nya. Jadi dapat feedback setelah liburan mereka akan jadi lebih sehat, seperti itu. Oke. Menurut dokter, ada apa sih dengan customer lokal? Kenapa mereka masih belum, mungkin tidak sesadar customer yang dari luar? Kalau misalnya itu sebenarnya masalah budaya sih sebenarnya menurut saya. Jadi orang-orang di lokal masih sering ada gathering dan sering kumpul bareng dan makanannya susah diatur di saat seperti itu. Jadi ketika kita menyuruh pasien untuk stop makanan-makanan yang saya anggap toksik di dalam tubuh, mereka tidak bisa benar-benar stop selama 2 minggu. Jadi biasanya ketika ada pasien lokal yang ingin, istilahnya saya bilang cheating ya, tanda kutip, jadi mereka ingin melanggar, saya mengizinkan melanggar sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk dietnya, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mulai ada pasien lokal dari Jakarta datang ke sini untuk merubah pola hidupnya, sudah mulai ada. Begitu. Oke. Ya, bisa dibayangkan, Dok, susah sekali 2 minggu kalau misalnya nggak makan nasi padang misalnya ya. Benar-benar susah. Ya karena saya sendiri menjalani dan memang benar-benar susah karena di hari-hari awal diet itu memang rasanya lebih lemas, tapi ketika lewat 3 hari badan kita lebih ringan dan kulit kita lebih bercahaya. Jadi orang-orang yang akan menilai kalau kita akan terlihat lebih sehat, lebih bugar. Terus hasil pemeriksaan darah lengkap kita juga akan lebih baik setelah itu. Seperti itu. Istilahnya kita ganti oli. Kita tidak membiarkan cuma kendaraan aja yang diganti olinya setiap 6 bulan, tapi tubuh kita yang terpapar radikal bebas selama bertahun-tahun kita nggak pernah ganti oli. Jadi istilahnya
2 minggu itu adalah waktunya kita ganti oli, yang kita sebut dengan cleansing program. Gitu. Oke. Saya udah penasaran nih dok untuk nyoba langsung. Karena menurut saya betul yang seperti dokter bilang. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa manusia itu sama seperti mobil. Ya, benar. Bahwa darah kita itu seperti olinya ya. Kalau nggak ganti Ya. oli, lama-lama juga rusak ya. Ya, lama-lama rusak. Jadi Tapi mesinnya saya akan penasaran sama rusak ini, Dok. karena ada penyumbatan-penyumbatan itu, begitu. Jadi kita berusaha untuk memperlancar aliran darah dengan treatment yang kami lakukan dan dengan makanan-makanan yang tubuh inginkan, bukan yang lidah inginkan, seperti itu. Oke. Saya penasaran untuk gali lebih dalam lagi mengenai tadi menunya, Dok. Iya. Apakah memang makanan ini hanya plant based atau kalau jadi vegetarian atau memang nanti masih ada mix dengan daging atau pembatasannya seperti apa sih, Dok? Sebenarnya pembatasannya itu bergantung dari pasiennya masing-masing. Jadi berbeda-beda. Saya melakukan treatment, memberikan saran mengenai diet kepada pasien itu berbeda-beda setiap pasiennya. Jadi saya melihat hasil rekam medis mereka dulu, saya mendiagnosa terlebih dahulu apakah ada permasalahan, karena misalnya ada pasien dengan, misalnya saya beri contoh, saraf kejepit. Jadi kalau misalnya pasien dengan saraf kejepit, pasti memerlukan protein hewani yang cukup. Jadi saya tidak bisa menyetop begitu saja, jadi merubah pasiennya menjadi vegan. Saya nggak mungkin melakukan itu. Seperti itu. Jadi masing-masing pasiennya treatmentnya berbeda-beda. Tapi yang pasti saya mengajarkan bagaimana pasien itu mengkonsumsi air, menghidrasi tubuh secara cukup, kemudian memulai makanan dengan makanan yang ringan terlebih dahulu di pagi hari, itu hal yang sangat-sangat harus dilakukan. Karena kita tidak bisa membuat mesin di tubuh kita bekerja berat di pagi hari, karena setelah kita fasting, setelah kita puasa istilahnya selama 8 jam, karena saat kita tidur kan kita tidak makan, jadi mesin di tubuh kita, organ tubuh kita itu perlu dilatih dulu di pagi hari. Seperti itu. Jadi di pagi hari saya memberikan menu yang ringan, seperti misalnya buah-buahan yang gampang dicerna, kemudian baru dimulai dengan makanan-makanan berat. Tapi yang pasti sebagian besar dari pasien saya sarankan untuk mengurangi minyak jahat. Begitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok, dari pemirsa kita ya. Ya. Pertanyaan, untuk melakukan treatment holistik di Legrande, ini apakah bisa sekali aja atau bisa berulang-ulang? Dan kalau misalnya berulang, rekomendasinya tenggang waktunya berapa lama sih, Dok? Berulang dalam artian pasiennya saya akan menentukan berapa hari mereka ada di sini. Kalau misalnya pasiennya dengan penyakit serius, itu kita memerlukan waktu, memang memerlukan waktu. Jadi saya memberikan waktu, kemudian pasien tidak diizinkan untuk membawa makanan dari luar, seperti yang saya bilang tadi. Dan pasiennya itu saya akan sarankan kembali untuk datang sesuai dengan keluhan, sesuai dengan beratnya penyakit pasien. Kalau misalnya sebagai langkah prevention, sebaiknya pasien datang setiap 6 bulan, seperti itu. Setiap 6 bulan sama seperti kalau kita check up ke dokter ya, Dok ya? Ya. Sama seperti biasanya ganti oli setiap 6 bulan, karena tubuh kita sudah mulai lelah, sudah mulai ada plak-plak di pembuluh darah, kita udah mulai harus cleansing. Jadi kita harus mulai perbaiki itu semua. Seperti itu. Oke. Wah. Terus tadi dokter juga mention mengenai saraf kejepit. Saya pikir tadi hanya treatment yang sifatnya tadi degeneratif, tapi ternyata bisa memang keluhan yang lain juga bisa ya, Dok ya? Iya, benar. Sebenarnya saraf kejepit itu salah satu penyakit yang bisa menyerang usia-usia dewasa, tidak hanya usia tua saja, itu karena pola hidup yang tidak baik juga, karena radikal bebas bisa mengurangi kalsium di dalam tulang sehingga ada pengeroposan tulang di tulang belakang yang menyebabkan adanya terjepitnya saraf yang keluar dari ruas-ruas di tulang belakang tersebut. Jadi dengan kita memperbaiki pola hidup mereka, jadi kita bisa memperbaiki kalsiumnya. Kalau misalnya kita melihat kalsiumnya kurang, jadi kita sarankan kita berikan makanan-makanan dengan tinggi kalsium,
Kemudian kalau misalnya keluhannya parah, kita ada beberapa terapi yang bisa membantu pasien tersebut untuk mengurangi keluhannya. Seperti misalnya ada terapi nanopause di tempat kami untuk keluhan-keluhan saraf, keluhan otot, dan juga keluhan tulang. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di antara sistem gerak tubuh seperti otot, tulang, dan saraf, kami juga ada alat untuk treatmentnya, seperti alat fisioterapi. Seperti itu. Yep. Nah, hari ini untuk teman-teman yang sudah hadir juga kita ada satu hadiah untuk nanti penanya yang pertanyaan paling menarik setelah di sesi acara gitu ya. Jadi buat yang mau bertanya silahkan bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat. Nah, ini saya akan bacakan lagi dok. Ada satu pertanyaan yang masuk adalah kebanyakan penyakit apa aja yang biasanya dikeluhkan oleh pasien yang datang ke Holistic Indonesia? Kalau di Holistic Indonesia sebenarnya permasalahan yang paling banyak datang adalah permasalahan penyakit degeneratif seperti misalnya permasalahan gula darah, hipertensi, kemudian ada beberapa cancer, penyakit kanker, jadi penyakit kanker dari segala usia, kemudian ada permasalahan-permasalahan otot dan juga ginjal. Karena itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orang-orang sekarang bahwa penyakit-penyakit kekentalan darah seperti diabetes, asam urat, dan juga kolesterol itu bisa berimbas ke jantung karena penyakit jantung itu sangat menakutkan ketika orang sudah terserang penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah di jantung, ya pasien sudah tidak bisa berkata apa. Jadi dengan keluhan-keluhan seperti itu, pasien yang sudah mulai menyadari bahwa pentingnya merubah pola hidupnya, mereka akan datang ke sini. Seperti itu. Ini penyakit-penyakit masa kini ya dok ya berarti ya? Iya, penyakit-penyakit masa kini. Karena makanan yang ada sekarang kan inovasi baru, tapi makanan-makanan tersebut malah makanan-makanan yang toksik untuk tubuh kita. Seperti itu. Iya, lalu ditambah juga gaya hidup yang sekarang juga kurang baik ya. Ya. Pola kerja, lalu pola stres, terus ditambah makanannya nggak benar juga, lengkap deh ya dok ya. Apalagi dengan pandemi seperti ini, jadi program-program kami akan ditingkatkan lagi sehingga pasien-pasien bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya dengan treatment-treatment yang kami berikan kepada pasien. Jadi kami bisa menawarkan kepada pasien untuk melakukan imun booster misalnya kepada pasien untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya untuk melawan virus corona seperti sekarang ini. Wah, ini lengkap ya dok ya. Ini jadi fisiknya juga bisa disembuhkan, terus juga mental health-nya nanti bisa dibantu juga ya dok ya. Karena kan pastinya keluar dari rutinitas di kota pada umumnya, jadi bisa sambil liburan ke Bali, gaya hidupnya juga berubah. Ya harapannya bisa di tune up lagi ya dok ya. Kalau sekalian bercerita juga tentang keluhan mereka ke saya, jadi saya bisa memperbaikinya pelan-pelan sehingga mereka kesini sekalian seperti yang Bapak bilang tadi, kesini untuk berlibur, dan setelah berlibur mereka mendapatkan kesenangan karena habis liburan dan mendapatkan tubuh yang lebih sehat dari sebelumnya. Gitu. Oke. Wah, ini menarik banget. Sebelumnya saya cuma dengar sedikit mengenai Holistic Indonesia, mengenai program yang ditawarkan. Sekarang dipaparkan dengan begitu jelas. Ini saya nggak sabar untuk segera kembali ke Bali. Ya, silakan. Katanya pertumbuhan umur. Tadi dokter mengingatkan saya juga, waktunya nggak boleh cuma kerja aja gitu ya. Ya. Gaya hidup mesti dijaga, makanan harus dijaga. Dan saya yakin yang gaya hidupnya seperti saya juga banyak. Ya. Ini menarik sekali dok. Wah, nggak berasa sesi kita sudah hampir berakhir gitu ya. Tapi dengan waktu yang sangat singkat, informasi dari Dr. Wahyu ini sangat inspiratif, menggoda sekali dok, menggoda sekali untuk kembali. Semoga semuanya bisa sehat, bisa merubah pola hidup,
menjadi lebih sehat. Apalagi masa pandemi seperti ini, jadi kita semua harus kuat dan sehat. Amin, amin. Wah, Dr. Wahyu, terima kasih sekali untuk sesi hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Saya rasa ini akan banyak menjadi inspirasi untuk banyak orang yang sudah hadir hari ini. Dan tentunya harapannya informasi ini juga nanti setelah kita bagikan juga ke teman-teman yang lebih banyak lagi, juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk mereka. Ya. Oke, kalau begitu Dr. Wahyu, terima kasih sekali buat waktunya dan juga terima kasih juga untuk waktunya. Semoga kita ketemu lagi dalam waktu dekat. Terima kasih sudah hadir dalam Well Talk hari ini. Atas nama tim dan juga rekan kami di sini, kami ucapkan banyak terima kasih, Dok. Sampai ketemu lagi dan salam sehat. Ketemu lagi ya. Salam sehat semuanya.